Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa kembali bertatap muka di media Zoom mengawali bulan Syawal. Ya, alhamdulillah kita sudah lewati bulan Ramadan, kita masuk bulan Syawal. Tentunya tak lupa juga kami mungkin dari eh, disebut pengurus dari sahabat surga, mungkin saya, Bu Susi, Bu Tuti, Teh Tina, Bu Mira, dan teman-teman yang lain sebenarnya MT Sahabat Surga itu tidak pengurus tetap saja, jadi semua jamaah sebagai pengurus. Ya, kami semua mengucapkan taqabbalah minna wa minkum, taqabbalah ya karim, mohon maaf lahir batin juga untuk Ustadz Dedi, Gurunda. Semoga Ustadz dan jamaah sekalian diberikan keberkahan, kesehatan, dan senantiasa amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap untuk bulan berikutnya, itu bulan Syawal dan ke depan. Tak lupa tentunya kita limpah curahkan salawat salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah yang agung, beserta keluarganya, sahabatnya, dan tentunya sampai umatnya di akhir zaman yang mengharapkan syafaat darinya. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali keberkahan kajian sore hari ini, mari kita sama-sama dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan tilawah seperti biasa yang akan disampaikan oleh Ibu Tuti, akan menyampaikan surat Fusilat ayat 30. Dipersilakan Bu Tuti. Nuhun Dr. Wedi. Izin Ustadz, Bapak Ibu sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafuna wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bu Tuti atas bacaan tilawahnya. Semoga Bu Tuti beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sore hari ini kita akan simak kajian dari Gurunda Ustadz Dedi Haryadi, ya akan menyampaikan tema yang mungkin sangat relate ya dengan kondisi saat ini, yaitu what next after Ramadan. Untuk itu dipersilakan Pak Ustadz Dedi untuk menyampaikan kajiannya. Dipersilakan Ustadz. Baik, hatur nuhun Dr. Wedi. Mohon izin untuk dimulai Pak Dokter. Siap Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim
Rabbana taqabbal siyamana, qiyamana, tilawatana, wa kulla a'malina fi syahri Ramadan. Wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Ibu dan Bapak sahabat surga rahimani wa rahimakumullah, wabil khusus Bapak Ketua kita, Bapak Dr. Wedi, sekaligus pemandu di pertemuan sahabat surga sore hari ini, sekaligus penasehat dan pembimbing ya di sahabat surga, diborong sama Pak Dokter ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah Pak Dokter, keluarga besar, untuk terus mengawal, membersamai sahabat surga ini sampai semuanya betul-betul menemukan jalan pulang ke surga. Semoga Pak Dokter senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan bersama keluarga tercinta. Allah senantiasa menjaga keluarga Pak Dokter, senantiasa dalam kebaikan di dunia, agar keluarga besar ini pun senantiasa Allah terus jaga kebersamaannya sampai menemukan kebahagiaan kelak bersama-sama di surga. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sahabat surga semua, tentu saja tidak ada kata paling indah yang terucap di pertemuan kita di sore hari ini, karena ini mengawali Pak Dokter ya pertemuan kita setelah bulan Ramadan kemarin. Maka tidak ada kalimat terindah yang ingin saya sampaikan di pertemuan terindah ini kecuali kalimat-kalimat terindah yang pernah diajarkan oleh manusia-manusia terbaik di generasi terindah, di generasi awal sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima semua amal ibadah kita sepanjang Ramadan kemarin, dan mudah-mudahan Allah pun memaafkan, membersihkan segala kealfaan, kesalahan, dan kehilapan kita semua di bulan yang penuh dengan ampunan tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala, Pak Dokter, mempertemukan kita kembali dengan Ramadan tahun berikutnya untuk kembali mempersembahkan karya-karya terindah bersama keluarga terindah kita di bulan terindah itu, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menghadirkan buat kita semua kehidupan terindah di dunia dan kehidupan terindah pasca kehidupan kita di dunia ini, yaitu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat surga rahimani wa rahimakumullah, terus kangen Pak Dokter ya dengan semua wajah-wajah Bapak Ibu sekalian, sahabat surga, karena beberapa pekan kita tidak silaturahmi karena saya baru pulang juga dari Tanah Suci. Kemarin berangkat bulan Ramadan tanggal 15 ya. Tanggal 15 Maret Pak Dokter ya. Dan baru kembali beberapa hari yang lalu. Dan saya langsung kontak Pak Dokter, saya sedang kena flu bla bla bla. Mohon bimbingan obat-obatnya begitu ya. Dan tadi juga baru kembali ngisi Pak Dokter di acara Perdami ya. Perdami itu Persatuan Dokter Mata. Dokter Mata se-Jawa Barat tadi ya, di Hotel Hilton, Bu Tuti. Dan saya mengisi spesialis mata dalam keadaan sedang pilek. Sedang flu ya begitu. Tetapi alhamdulillah bisa menunaikan amanah, dan sore hari ini pun bisa kembali bersama sahabat surga semua dalam lingkaran iman kita. Semoga ini menjadi salah satu cara kita untuk terus bisa menemukan keistiqomahan dalam kebaikan bersama-sama di dunia Pak Dokter ya. Karena kita punya moto ingin bisa meraih jalan atau ingin menemukan jalan pulang ke surga bersama-sama. Semoga kebersamaan kita bersahabat di dunia dalam kebaikan seperti ini atas motor dan penggerak Dr. Wedi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pun membersamakan kita penuh kebahagiaan kelak sampai ke surga. Memang persahabatan kita bukan kaleng-kaleng, Bu Tuti, bukan main-main ya. Tetapi kita punya agenda besar di kemudian hari, yaitu ingin bisa menemukan jalan pulang ke surga bersama-sama. Semoga sekali lagi ada Dr. Deli juga, alhamdulillah, barakallahu fik. Semoga ini betul-betul persahabatan yang Allah senantiasa jaga, Allah senantiasa rawat untuk terus Bapak Ibu sekalian ya, kita bisa membangun al-musyarakah fil ibadah, kebersamaan dalam ketaatan kepada Allah agar membuahkan sebuah hal yang indah kelak di akhirat. Sebagaimana janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik,
siapapun yang membangun kebersamaan dalam ketaatan di dunia, mereka berhak untuk saling menolong, saling menyelamatkan, dan saling membahagiakan kelak di surga. Itu yang sedang kita bangun Bapak Ibu sekalian. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ya, in lam tajiduni fil jannah, ketika engkau tidak menemukan aku di surga, tanyakan kepada Allah, cari dan tanyakan kepada Allah untuk bisa menemukan aku kelak di akhirat, karena kebersamaan dalam ketaatan di dunia itu menghasilkan sebuah pencarian untuk saling menyelamatkan kelak bersama-sama di akhirat. Makanya kan kita teringat Pak Dokter ya, doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kewafatannya atau di jelang-jelang kewafatan beliau, Bapak Ibu sekalian, di pangkuan istri tercinta Aisyah radhiyallahu anha, Rasul mengucapkan sebuah doa yang setelah itu Nabi langsung menghembuskan napas terakhir. Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari, dan ini disaksikan oleh Aisyah dan orang-orang yang ada di rumah Rasulullah itu ketika Rasul di detik-detik menghembuskan nafas terakhir. Ada Aisyah, ada Fatimah, dan yang lain sebagainya. Di pangkuan Aisyah, Rasul mengatakan, Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Itulah kalimat terakhir yang terucap di bibir baginda mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di detik-detik kewafatan beliau di tahun ke-11 Hijriah di bulan Rabiul Awal di rumah Aisyah radhiyallahu an. Nabi bukan mengatakan ummati ummati atau as-salatu as-salah sebagaimana yang kita selama ini pahami Pak Dokter ya. Atau doa Nabi meminta dikeringankan sakaratul maut. Allahumma a'inni fi gumaratil maut. Bukan kalimat itu yang terakhir terucap di bibir dan di lisan manusia mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang kalimat-kalimat itu kalimat-kalimat terakhir Pak Dokter ya, yang terucap di bibir baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang paling akhir adalah doa terindah tadi, yang langsung disaksikan oleh Aisyah ketika Nabi mengucapkannya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasul mengatakan, Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampuni aku, rahmatilah aku, dan bersamakan aku dengan orang-orang soleh sampai ke surga tertinggi. Itu ucapan Rasulullah yang terakhir di dunia ini. Dan setelah itu Rasul menghembuskan nafas terakhir. Nabi meminta 3 hal kepada Allah sebelum beliau wafat. Pertama, Allahumma gfirli. Ya Allah, ampuni aku. Dan Pak Dokter sudah kita sampaikan, memang tidak ada hal yang paling indah yang Allah berikan dalam kehidupan kita sebelum kita mengakhiri episode kehidupan di dunia ini kecuali mendapatkan ampunan atas seluruh amal-amal yang sudah kita lakukan di dunia ini Bapak Ibu sekalian ya. Kemaksiatan, kehilapan, dosa, dan lain sebagainya. Tidak ada yang paling kita inginkan untuk mengakhiri episode kehidupan di dunia ini sebelum pulang ke akhirat kecuali kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diajarkan baginda Rasulullah SAW, Allahumma gfirli. Ya Allah, ampuni aku. Karena memang tidak ada yang paling kita inginkan kelak untuk menutup kisah kehidupan kita di dunia kecuali satu. Kita pulang ke akhirat dengan mendapatkan ampunan dari Allah atas semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan di dunia ini Bapak Ibu sekalian. Makanya Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kenapa menjadi sebuah hal yang paling kita inginkan untuk mendapatkan ampunan sebelum kita menutup kisah dan episode kehidupan di dunia ini. Karena kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, karena satu-satunya yang akan menghalangi kita untuk mendapatkan surga adalah dosa. Tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk mendapatkan surga kelak di akhirat kecuali dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah alasan kenapa tidak ada yang paling kita inginkan kelak ketika menutup kisah kehidupan di dunia ini kecuali mendapatkan ampunan. Bahkan kata Ibnu Fadl rahimahullah radhiyallahu an, seburuk-buruk manusia adalah yang meninggalkan dunia ini tanpa sempat mendapatkan ampunan dari sang pemilik dunia itu. Maka wajar Pak Dokter ya, ini menjadi satu permintaan Nabi di detik-detik kewafatannya
sebelum menyelesaikan kisah hidup kita di dunia, kecuali kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diajarkan Rasulullah, makanya Bapak Ibu sampaikan, ini menarik Pak Dokter ya. Di detik di ujung-ujung kewafatan Nabi, tidak ada zikir yang paling banyak Nabi ucapkan kepada Allah kecuali bab ampunan. Sampai Ibnu Umar pernah menghitung Nabi itu meminta maaf, meminta ampunan kepada Allah itu dalam satu kali majelis itu sampai 100 kali. Nabi mengatakan Rabbik firli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Itu disaksikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Dalam satu majelis Nabi itu tidak kurang mengucapkan kalimat tadi, Rabbik firli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim sampai 100 kali lebih itu. Karena memang tidak ada kalimat zikir yang paling banyak Nabi ucapkan di detik-detik kewafatan atau di di bulan-bulan di minggu-minggu kewafatan Nabi itu kecuali banyak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak Dokter ya. Sampai Nabi pun mengajarkan kita dengan dari Wabisa bin Ma'bad itu kalimat ampunan terindah. Nabi ajarkan kepada kita yang sering kita sebut dengan Sayyidul Istighfar itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu ya. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Terus di ujungnya kan ada kalimat Pak Dokter ya, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini Ibu dan Bapak sekalian alasan kenapa di ujung kewafatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi meminta kepada Allah, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Karena pasti kita nanti Pak Dokter akan merasa demi Allah tidak ada yang paling kita inginkan untuk menutup kisah kehidupan kita di dunia ini dengan segala background kemaksiatan, dosa, kehilapan, keburukan, kealfaan. Kocok kita tutup semuanya itu dengan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi meminta kepada Allah di detik-detik kewafatannya di pangkuan istrinya Aisyah radhiyallahu anha itu di bulan Rabiul Awal jadi tahun ke-11 Hijriah itu dan minta warhamni, rahmatilah aku ya. Ya Allah rahmatilah aku itu. Ini menjadi alasan Pak Dokter ya, karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis lain dari Imam Muslim, Rasul mengatakan la yudkhila al jannah amaluk la yudkhila ahadukum la yudkhila ahadukum kemudian al jannah ya. Tidak ada yang memasukkan kita ke surga bukan amal yang memasukkan kita ke surga itu illa birahmati minallah, kecuali rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah alasan kenapa di detik-detik kewafatan Nabi minta rahmat. Karena satu-satunya yang akan memasukkan kita ke surga itu bukan amal kita, bukan kehebatan ketaatan kita, bukan kespesialan tilawah kita dan lain sebagainya, tetapi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan berani pulang ke akhirat sebelum kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti dalam Al-Quran akan kita kaji, mungkin Pak Dokter ya, kalau ada pertemuan tentang bab ini, ada 5 cara Allah membimbing kita untuk mendapatkan rahmatnya itu. Ya. Ada 5 cara yang Allah bimbing dan Allah pandu dalam Al-Quran bagaimana cara kita mendapatkan rahmat Allah. Karena kita tidak boleh pulang ke akhirat sebelum mendapatkannya. Karena satu-satunya yang akan melantaskan kita untuk mendapatkan surga itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pertemuan kita Bu Tuti ya, sore hari ini. Dalam hadis Muslim, Rasul mengatakan, siapa yang berhimpun di rumah Allah, dibacakan Al-Quran, dipelajari Al-Quran, dan lain sebagainya, di antaranya dia akan mendapatkan 5 hal. Salah satunya adalah wa ghashiyatuhumur rahmah.
Allah cucurkan rahmat bagi orang-orang yang saling melingkar iman seperti sore hari ini. Maka Pak Dokter, Bapak Ibu sekalian, pertemuan sahabat surga sore hari ini seperti sore hari ini, setiap pekan ini bukan sekedar kita cari kesibukan, tetapi memang kita sedang ingin mengundang rahmat Allah untuk kita semua. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, Nabi itu dalam detik-detik kewafatannya meminta kepada Allah adalah walhikni birrofiqil a'la. Ya Allah, himpun aku bersama orang-orang soleh sampai ke surga a'la tertinggi itu. Ya Allah, bersamakan aku, himpun aku bersama orang-orang soleh sampai ke surga tertinggi itu. Dan itu permintaan baginda mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di detik-detik kewafatan. Setelah itu Nabi langsung menghembuskan napas terakhir. Setelah kalimat wal hikmi birrofiqil a'la. Ya Allah, bersamakan aku, himpun aku bersama orang-orang soleh sampai ke surga tertinggi. Dan kalimat ini pun seperti percis dengan doa Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran. Tawaffani musliman wal hikni bis sholihin. Kata Nabi Yusuf, wafatkanlah aku dengan kewafatan terbaik, yaitu menjadi seorang muslim, wal hikni bir rafiqil a'la, dan himpun aku, wal hikni bis sholihin, dan himpun aku bersama orang-orang soleh. Nabi Yusuf meminta dibersamakan dengan orang-orang soleh. Nabi Muhammad pun di detik-detik kewafatannya minta dibersamakan dengan orang-orang soleh. Kenapa kita harus senantiasa bersama, bersahabat dengan orang-orang soleh, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita pulang ke akhirat? Karena Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik mengatakan, kebersamaan dalam kesolehan tidak hanya mengistiqomahkan kita dalam ketaatan di dunia, tetapi akan menghadirkan saling penyelamatan untuk bersama-sama bahagia di surga. Itu hadis Rasulullah dari Imam Muslim. Saya ulang, kebersamaan di dalam kesolehan tidak hanya mengantarkan kita istiqomah dalam ketaatan di dunia, tetapi juga menghasilkan saling pencarian, saling penyelamatan untuk bahagia bersama-sama di surga. Makanya kebersamaan dalam kesolehan di dunia sesuatu yang nanti di akhir kita punya hak untuk saling menyelamatkan agar bersama-sama bahagia di surga. Dan itulah kalimat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di detik-detik kewafatannya. Maka Bapak Ibu, kita dipertemukan dengan Dr. Wedi yang Masya Allah ya, ini wakaf dakwahnya luar biasa, ilmunya, waktunya dan lain sebagainya, dengan Dr. Susi ya, dan lain sebagainya. Allah pertemukan kita dalam sahabat surga ini tidak ada namanya kebetulan. Semua sudah dirancang terbaik oleh Allah. Kita dipertemukan dengan orang-orang hebat, orang-orang soleh di sahabat surga ini. Semoga ini menjadi anugerah terbaik dan terindah dari Allah buat kita semua, agar kita bisa menemukan jalan pulang ke surga, dan kelak di akhirat kalau ada di antara kita yang tidak layak ke surga, yang lain akan mencari kita. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau engkau tidak menemukan aku di surga, tanyakan kepada Allah. Mana saudara kami ya Allah, kami tidak menemukan dia di surga. Wa kanu yusalluna ma'ana wisummuna wa yahajjuna. Padahal ketika di dunia kami bersama-sama dalam kesolehan. Kata Allah dalam hadis Muslim, akhriju man araftum. Keluarkan orang yang kau cari itu dalam neraka dan masukkanlah ke dalam surga. Maka semoga Bapak dan Ibu ya, kita terus bisa bersama dalam sahabat surga ini dengan Dr. Wedi, Dr. Susi, Dr. Bututi ya, dan orang-orang hebat yang Allah pertemukan dengan kita di sahabat surga ini. Semoga tidak hanya mengistiqomahkan kita dalam ketaatan di dunia, tetapi juga saling menyelamatkan untuk bersama-sama bahagia kelak di surga. Saya mohon Pak Dokter, nanti Pak Dokter yang memikirkan, Dr. Susi dan sebagainya, kita ada acara open house ya. Kita ada acara ketemu langsung, mumpung suasananya masih suasana Syawal ya. Saya siap saja kapanpun Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memulai acara kembali Pak Dokter ya, mungkin ada waktu kita untuk bisa bahasanya halal bihalal. Siap, Ustaz.
Karena kita sudah main-main Bapak Ibu sekalian ya, ingin bersama betul-betul dengan orang-orang hebat ini sampai ke surga, tidak hanya bertetap di dunia maya, tetapi juga ingin bertatap muka di dunia nyata Bapak Ibu ya. Kita saling ngobrol, saling musyafahah ya, saling berangkulan, laki-laki dan perempuan ya, tidak boleh campur. Sampai kita ada tausiah mungkin dari dari Pak Dokter ya, dan lain sebagainya. Terus kita makan-makan Bapak dan Ibu. Ya ini bukan cara ikut-ikutan ya, tetapi apa untuk memulai kembali ya program-program kita ke depan di kajian-kajian rutin kita di Sahabat Surga ini. Kalaupun tidak di bulan Maret, Pak Dokter ya, karena sudah mepet, mungkin di bulan April kita rencanakan, itu pun melihat kondisi keluangan waktu Pak Dokter yang super sibuk ya, Masya Allah. Insya Allah Ustaz, kita akan rencanakan, tadi udah ngobrol sama Teh Susi, Oh, Alhamdulillah. berkaitan dengan jadwal Ustadz juga, dan juga kami mungkin rencana tanggal 19 April, Ustadz, mungkin 19 April Pak Dokter ya. 19 Baik. April. Semoga Ibu dan Bapak sekalian kita bisa meluangkan waktu ya bertemu dengan sahabat-sahabat surga itu di 19 April Pak Dokter ya. Sebentar Pak Dokter, saya cek dulu. Aduh, cek dulu ya. Nah itu dia, Ustadz pasti yang sibuk, kita masih siap. Sekalian, mudah-mudahan kita Bapak Ibu ya bisa menyempatkan waktu bertemu, bersilaturahim di acara silaturahmi sahabat surga ini. Nah, sebentar. Kalau Pak Dokter, saya sudah ada agenda, tapi ini bisa saya jadwal ulang ya untuk pertemuan kita di 19 April, Pak Dokter ya. Siap. Ya, ini saya sudah ada agenda sebelum, tapi nanti bisa untuk sahabat surga mah bisa diatur. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa ikut. Yang dari Jakarta jangan lupa juga. Iya. Mungkin nanti kita arrange acaranya spesial mungkin Pak Dokter ya. Siap, Ustaz. Insya Allah kita rencanakan. Untuk menjamu orang-orang hebat pilihan Allah ini dalam silaturahmi kita nanti di 19 April 2026. Bu Tuti, luangkan waktu, Bu Tuti super sibuk nih Bu Tuti ya. Wajib luangkan waktu. Bisa nih, kalau Ustaz sibuk sekarang Pak Dokter Wedi. Mohon izin Dokter Dele bisa hadir ya, Teh Tina, Teh Nisa, semua Dokter Mira ya, dan semua para guru-guru kita juga bisa hadir. Mudah-mudahan terkait dengan acara tempat dan lain sebagainya mungkin nanti kita bicarakan lebih lanjut Pak Dokter ya. Siap. Baik, mudah-mudahan Pak Dokter juga ini bisa ngeluangkan waktu di tanggal tersebut. Insya Allah, Ustaz. Sudah direncanakan, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mengizinkan. Baik, Pak Bunai Syahil, Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah memudahkan, melancarkan pertemuan orang-orang hebat pilihan Allah di sahabat surga ini di tanggal 19 April 2026. Mohon Ibu dan Bapak ya, kalaupun tidak ada kegiatan yang mendesak, kita untuk bisa memprioritaskan pertemuan orang-orang hebat pilihan Allah ini di sahabat surga nanti ya Bapak Ibu sekalian, insya Allah. Dr. Wedi sudah meng-cancel beberapa agenda di luar negeri ya Pak Dokter ya, demi pertemuan tanggal 19 nanti insya Allah. Mudah-mudahan menjadi momentum untuk lebih merekatkan ukhuwah di antara kita, mengeratkan tali persahabatan, persaudaraan kita, dan saling menguatkan janji setia untuk sama-sama mencintai Allah, sama-sama kita meretas jalan pulang ke surga bersama-sama insya Allah. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah sahabat surga. Tema kita hari ini adalah what next? Apa yang harus kita lakukan pasca Ramadan, Bapak Ibu? Ya. Apa yang harus kita lakukan pasca Ramadan ini? Baik. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Sebagaimana saya sampaikan di pertemuan kemarin Pak Dokter ya, di sebelum kita akhir Ramadan kemarin di pertemuan terakhir, saya menyampaikan kalimat yang sangat indah dari Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan tentang tradisi sahabat-sahabat Nabi ketika keluar dari Ramadan itu seperti apa gitu.
Dan ternyata kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ini seorang ulama besar Bapak Ibu ya, di mazhab Imam Hambali. Mazhab Hambali ini adalah mazhab besar yang diakui dan dijadikan mazhab resmi di kerajaan Saudi Arabia. Kalau di kita kan kebanyakan mazhab Imam Syafi'i, Bapak Ibu, untuk Asia Tenggara ya. Indonesia, Malaysia, Singapura, itu mazhabnya mazhab Imam Syafi'i yang paling besar. Tetapi kalau di Maroko, di Afrika, Bapak Ibu, kebanyakan nanti mazhab Imam Maliki, Pak Dokter ya. Dan Saudi Arabia itu, Bapak Ibu, resmi menjadikan mazhab Imam Ahmad bin Hambal sebagai mazhab resmi kerajaan Saudi Arabia. Makanya kalau kita tawaf, Bapak Ibu sekalian, itu bersentuhan kulit dengan lawan jenis tidak membatalkan wudhu. Karena mazhab Imam Hambali seperti itu. Kebayang nggak Pak Dokter kalau Saudi itu menerapkan mazhab Imam Syafi'i? Ada persentuhan kulit dengan lawan jenis tanpa disengaja pun membatalkan wudhu. Ini kira-kira topnya selesai nggak Pak Dokter? Itu nggak akan selesai-selesai Bapak Ibu ya. Kalau kita mengambil mazhab bahwa bersentuhan kulit dengan lawan jenis itu membatalkan wudhu. Ini kapan Bu Dokter Wedi? Pak Dokter ya selesai tawafnya itu. Nah makanya memang di Saudi ini menggunakan mazhab Imam Ahmad bin Hambal ya, namanya mazhab Hambali sebagai mazhab resmi kerajaan Saudi Arabia. Beliau mengatakan sebuah kalimat, saya pernah sampaikan ini, kita ulang kembali. Kanu yad'unallah sittata ashhur. Para sahabat Nabi itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sittata ashhur, selama 6 bulan. Ayyablughum, agar sampai usia mereka syahrul Ramadan, ke bulan Ramadan itu. Bapak Ibu ya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar usia mereka sampai ke bulan Ramadan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, betapa indahnya bagaimana persiapan sahabat-sahabat Nabi itu untuk menghadapi Ramadan sampai meminta kepada Allah dipertemukannya 6 bulan Bapak Ibu. Makanya kan di kajian kemarin Pak Dokternya saya sampaikan, kenapa para sahabat Nabi itu ketika bertemu Ramadan itu sudah tidak bisa bendung air mata itu. Karena penantian mereka panjang, 6 bulan itu. Berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Makanya ketika detik-detik pertemuan itu wajarkah kalau ada simbahan air mata? Ada sebuah kerinduan yang lama dalam sebuah penantian itu. Ketika dipertemukan itu betul-betul excited Pak Dokter ya. Betul-betul sangat sangat ya kayak Pak Dokter lah, penantian beberapa bulan, kemudian penantian itu Bapak Ibu itu berbuah jawaban bagaimana coba perasaan kita. Wajar nggak kita meneteskan air mata? Kita kata Pak Dokter, Ustadz ini kita Ramadan. Gitu. Para sahabat Nabi meminta dipertemukannya itu 6 bulan. Kita Pak Dokter ya, Ustadz ini kita Ramadannya gitu. Ini nggak ada persiapan bisa. Nah itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, summa yad'una Allah sittata asyhur ayataqabbalahu minhum. Kemudian para sahabat Nabi itu meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sittata asyhur 6 bulan ayataqabbalahu minhum. 6 bulan Bapak Ibu sekalian agar amal ibadah selama Ramadan diterima Allah itu. 6 bulan mintanya sama Allah itu. Jadi Bapak Ibu, di bulan Syawal ini, kalau kita potret, Pak Dokter ya, kalau kita gambarkan, apa kesibukan para sahabat Nabi? Terus berdoa kepada Allah agar amal selama Ramadan itu diterima Allah. Kita bukan Pak Dokter ke Pangandaran, ke Pelabuhan Ratu. Kita mah euforia dengan liburan begitu ya. Ini suasana yang agak berbeda Bapak Ibu ya. 6 bulan para sahabat Nabi berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan 6 bulan mereka berdoa kepada Allah agar amal-amal Ramadan mereka diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka dikomentari oleh para salafus saleh, para sahabat Nabi, dalam 12 bulan dalam setahun tidak ada yang lepas dari Ramadan. Itu Pak Dokter. 6 bulan sebelumnya dipakai berdoa untuk persiapan, 6 bulan sudahnya dipakai berdoa untuk
meminta kepada Allah agar amal ibadah mereka diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mah Bapak Ibu ya sibuk apa liburan kadito kadia begitu ya. Ada Bapak Ibu yang baru pulang dari liburan Pak Dokter? Baik. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kenapa para sahabat Nabi salafus saleh kita itu selepas Ramadan kesibukan mereka cuma satu, meminta kepada Allah agar amal ibadah selama Ramadan diterima Allah. Bahkan kita lihat Pak Dokter di sini, kata Jubair bin Nafir, ya, beliau mengatakan, jika para sahabat Nabi berjumpa di hari Id, ya, di bulan Syawal itu, tidak ada yang mereka ucapkan di antara mereka itu, kecuali ucapan saling agar amal-amal mereka diterima Allah. Mereka mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum atau taqabbalallahu minna wa minka. Itu kalimat yang diajarkan salafus saleh kita, generasi terbaik yang ada di umat ini. Mereka meminta kepada Allah agar amal ibadah diterima Allah selama 6 bulan, dan ketemu dengan yang lain pun tidak ada kalimat yang lain yang mereka ucapkan. Hanya doa untuk saling mendoakan agar amal ibadah mereka diterima Allah. Kalimatnya apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan, Ustadz, di hari raya begini itu kalimat apa yang terbaik kita ucapkan kepada yang lain? Ini kalimat terbaik yang diajarkan manusia terbaik di generasi terbaik. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ustadz, gimana kalau kalimat minal aidin wal faidin? Itu Dokter. Minal aidin wal faidin ini Bapak Ibu tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga tidak diajarkan oleh generasi awal umat ini, tidak. Ini kalimat asing Bapak Ibu, kalimat mustaurodah, kalimat asing yang seakan-akan menjadi kalimat syariat ini. Pak, tidak ada itu, namanya mustaurodah itu. Mustaurodah itu Bapak Ibu sekalian, kalimat luar, sesuatu yang di luar yang kita sudah anggap menjadi bagian dari dalam. Padahal bukan. Ternyata minal aidin wal faidin itu lahir dari ulama-ulama kita, Pak. Itu namanya made in Nusantara. Itu. Ya, kalimat itu adalah kalimat dari ulama-ulama kita di Indonesia. Bukan dari Rasulullah, bukan dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minal aidin wal faidin. Walaupun secara bahasa bagus, pada Bapak Ibu ya. Apa arti minal aidin wal faidin? Artinya mohon maaf lahir batin, bukan ya. Minal aidin, semoga kita termasuk orang-orang yang aid kembali suci, kembali fitrah, kembali bersih ya. Wal faizin, dan semoga kita termasuk orang-orang yang faiz, beruntung, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan ridho Allah, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalimat minal aidin wal faidin. Semoga kita menjadi orang-orang yang kembali, dan semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung gitu. Itu artinya bukan mohon maaf lahir batin. Silakan ucapkan, tetapi jangan dijadikan ini bagian dari syariat kita Bapak. Itu hanya mujamalah kita yang diajarkan para ulama Nusantara ketika bertemu dengan saudara-saudara kita yang lain. Kalau ada pertanyaan, Ustaz, mana yang paling bagus? Yang paling bagus adalah yang diajarkan manusia-manusia terbaik di generasi terbaik umat ini, yaitu sahabat Nabi. Kalimatnya taqabbalallahu apa tadi? Minna wa minkum. Nah, sekarang kan Bapak Ibu, saya itu hampir setiap hari ada ngisi Pak Dokter namanya HBH, halal bihalal. Itu. Apa arti HBH ini Bapak Ibu, halal bihalal ini ya? Baik, sedikit saya sebagai prolog saja Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan gali sejarahnya. Kalimat ini muncul abad 15 ya. Sunan Gunung Jati Bapak. Ini ada di manuskrip di abad ke-15, halal bihalal ini. Sebuah tradisi yang diperkenalkan di kita di Indonesia ini sejak abad ke-15. Dan itu tertuang di manuskrip, ada Bapak Ibu ya, tahun abad ke-sana dari Sunan Gunung Jati itu. Dan ternyata kalau kita telisik kalimat ini, itu lahir dari seorang tabi'in namanya Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah.
Beliau mengatakan hatta istahallahu Teh Nisa. Itulah akar dari munculnya kalimat HBH, halal bihalal Pak Dokter. Itu dari kalimat seorang tabi'in namanya Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah. Beliau mengatakan dalam sebuah kalimat, ketika kita punya masalah dengan orang lain, Pak Dokter, sebelum minta maaf kepada Allah, kita harus saling menghalalkan terlebih dahulu. Coba Bapak Ibu. Ketika kita punya masalah dengan orang lain, sebelum minta maaf kepada Allah, kita harus saling menghalalkan dulu. Namanya hatta istahallahu. Karena semua ulama sepakat, kalau kesalahan kita itu sifatnya hak adami antar sesama, Allah tidak akan memaafkan kesalahan kita sampai kita saling meminta maaf. Begitu. Dan itu rumus yang disepakati semua ulama kita. Kalau kita berdosa kepada Allah, langsung minta maaf kepada Allah. Tapi kalau kita berdosa kepada sesama, Allah tidak akan pernah memaafkan kita sebelum kita saling minta maaf. Kalimat Yahya bin Ar-Raji-nya adalah hatta istahallahu. Sampai kita saling menghalalkan. Artinya sampai kita saling memaafkan. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kenapa muncul tradisi setiap Syawal ada kalimat mohon maaf lahir batin. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dosa-dosa kita Pak Dokter selama Ramadan diampuni oleh Allah. Kecuali dosa kepada sesama itu. Allah tidak akan mengampuni dosa ini sebelum kita saling memaafkan. Betul Pak Dokter ya? Makanya saling memaafkan itu cara kita untuk melebur semua dosa-dosa kita agar betul-betul keluar dari Ramadan ini kita dibersihkan dari semua dosa-dosa itu. Itu Bapak Ibu ya luar biasa. Jadi kalimat mohon maaf lahir batin ini bukan sekedar kalimat penghias Lebaran juga. Ini rentetan sejarahnya panjang sekali. Kenapa sampai muncul kalimat mohon maaf lahir batin? Karena Ramadan bulan yang mengobral ampunan besar-besaran. Semua dosa kita akan Allah maafkan, kecuali dosa sesama. Ini tidak akan Allah maafkan sebelum kita saling minta maaf. Maka menjelang hari raya seperti ini, ketika kita saling meminta maaf, semoga Allah melebur semua dosa-dosa kita. Ini Bapak Ibu bukan sebuah kalimat penghias di hari raya, tetapi punya makna yang sangat dalam sekali. Walaupun tidak diajarkan Nabi kalimat ini, tidak diajarkan. Karena sejatinya kita saling minta maaf bukan ketika di hari raya, kan begitu ya. Tetapi di sepanjang waktu yang kita miliki, kalau kita berkhilaf kepada Allah, kepada siapapun, kita segera minta maaf. Ya, sampai dia jadikan acara nangis-nangisan pagi-pagi, walaupun siangnya sudah makan bakso itu Bapak Ibu. Kan Lebaran tuh begitu ya, Lebaran tuh acara pagi-pagi diisi dengan tangisan air mata, siang sudah ngabar aso Bapak Ibu. Itu ya. Nah, sekalian. Jadi kalimat Yahya bin Mu'az hatta istahallahu itu diadopsi oleh kita menjadi kalimat halal bihalal. Maka hal bihalal ini adalah suasananya saling memaafkan. Karena dosa ini tidak akan Allah maafkan sebelum kita saling meminta maaf, dosa sesama itu. Agar betul-betul keluar Ramadan ini, semua dosa yang terkait dengan dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada sesama itu, betul-betul Allah lebur dan Allah bersihkan. Maka Bapak Ibu, saling minta maaf adalah cara terbaik kita untuk tidak membawa persoalan ke akhirat. Saya ulang Bapak Ibu, saling meminta maaf, cara terindah yang kita lakukan untuk tidak membawa masalah ke akhirat. Dan mendendam cara terburuk kita untuk membawa persoalan ke akhirat. Maka nanti kan di ujung akan kita bahas Bapak Ibu tentang nanti di ujung kajian kita ya tentang siapa karakteristik orang-orang yang bertakwa itu. Di antaranya adalah wal afina anin nas. Orang-orang yang mudah memaafkan di antara sesama. Nanti akan kita bahas Bapak Ibu sekalian ya. Jadi halal bihalal ini sebuah istilah yang sudah dipopulerkan oleh Yahya bin Mu'adz Ar-Raji rahimahullah dengan kalimat hatta istahallahu yang diadopsi menjadi kata halal bihalal yang sudah ada sejak
abad ke-15 di kita, Bapak Ibu. Ya. Tapi nanti acara Dokter Mira, acara kita nanti temanya apa? Hal bihal atau apa Pak Dokter? Ya. Ya, Kita masih silaturahmi aja lah ya. Silaturahmi aja Bapak Ibu insya Allah ya. Yang kedua adalah kenapa sampai ada kalimat mohon maaf lahir dan batin. Tadi kan sejarah sudah sampaikan Bapak Ibu ya. Semua dosa kita sepanjang Ramadan Allah bersihkan kecuali dosa kepada sesama. Ini tidak akan pernah Allah maafkan sampai kita saling minta maaf itu. Ini pun disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, ulama besar yang pernah menyusun kitab sarah kitab Riyadhus Shalihin. Saya punya Bapak Ibu sekalian. Berapa belas jilid itu ya. Itu namanya Syekh Utsaimin rahimahullah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ada tradisi Bapak Ibu di Timur Tengah itu bukan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum Teh Tina. Bukan juga kalimat minal aidin wal faidin tak rapalin tahu. Apalagi mohon maaf lahir batin Bapak Ibu. Orang Indonesia itu kan luar biasa Pak Dokter, memaafkan sampai ke batin-batin dimaafkan ya. Biasanya orang-orang ini Dokter Mira, orang-orang Timur Tengah itu kalau di hari raya mengucapkannya kalimat kullu sana wa antum bi khair ya. Atau kullu sana wa antum thayyibin Bapak Ibu. Makanya nanti kalau Bapak Ibu pas hari raya ada di Timur Tengah pasti akan dekat dengan kalimat ini. Kullu sana wa antum bi khair, kullu sana wa antum thayyibin. Ini seperti kalimat minal aidin wal faidin di Indonesia begitu. Itu bukan dari bukan dari Rasulullah, bukan dari para sahabat. Hanya istilah yang populer saja di berbagai negara ketika datang hari raya. Kalau di kita kan minal aidin wal faidin. Kalau di Timur Tengah bukan Pak Dokter, tetapi kullu sanah wa antum thayyibin. Atau kullu sanah wa antum bi khair. Kan begitu ya. Tetapi sekali lagi kalau bertanya mana kalimat yang paling baik adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Ini terus kita ucapkan agar betul-betul menjadi doa terbaik Pak Dokter ya. Agar selama ibadah kita sepanjang Ramadan kemarin diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah Ibu dan Bapak, kenapa para sahabat Nabi itu berdoa kepada Allah selepas Ramadan, doanya agar amal ibadah Ramadan diterima sepanjang 6 bulan. Bahkan ketika mereka bertemu dengan yang lain, tidak ada yang mereka ucapkan kecuali ucapan agar Allah saling menerima amal-amal ibadah Ramadan mereka, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Pak Dokter kalimatnya. Sini aja lah. Ini dari sahabat Fadullah bin Ubaid. Ya. Bapak Ibu, ini dari kalimat Fadullah bin Ubaid. Li'an akun a'lam anna Allah qad taqabbala minni mithqala habbah min khardalin ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Karena kata sahabat Fadullah bin Ubaid, Bapak Ibu sekalian, jadi bahasanya itu, kalau aku mengetahui ada amalku yang diterima Allah Subhanahu wa taala walaupun habbah min khardal, sebiji. Khardal itu apa ya, Teteh Nisa? Sebiji gandum gitu ya. Sekecil apapun. Ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Itu lebih aku cintai daripada dunia dan segala isinya ini. Ini Pak Dokter. Kalaulah aku mengetahui ada amalku yang diterima Allah walaupun sebiji sawit saja, sekecil apapun, itu lebih aku cintai daripada dunia dan segala isinya ini. Itulah yang terbangun di dada-dada generasi awal. Adanya amal yang diterima Allah, walaupun sedikit apapun, itu lebih mereka cintai daripada dunia ini, dengan segala isinya. Makanya wajar nggak Dokter Mira? Tidak ada kalimat yang mereka ucapkan di hari raya kecuali doa agar amal mereka diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena ini Bapak Ibu prinsipnya itu. Kalaulah aku tahu ada amalku yang diterima Allah, itu lebih aku cintai daripada dunia ini, Pak Dokter. Masya Allah itu. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak Ibu. Kenapa para sahabat Nabi sampai demikian hebatnya itu? Mengatakan, kalaulah ada amalku yang diterima Allah, sekecil apapun, itu lebih aku cintai daripada dunia ini. Kenapa mereka sampai mengatakan demikian, Pak Dokter?
Jawabannya Bapak Ibu sekalian, jawabannya adalah orang-orang yang punya kedalaman iman yang sangat dalam sekali, Bapak Ibu ya. Tidak ada impian terbesar mereka di kehidupan ini kecuali itu bisa menjadi ahli surga. Itu Bapak Ibu. Ya, jadi sedalam apa keimanan seseorang menghunjam di kedalaman perasaannya, sebesar itulah impian dia untuk menjadi ahli surga itu. Bapak Ibu saya tanya, kalaulah mereka itu memiliki sesuatu yang akan mengantarkan mereka ke surga itu bahagia tidak Bapak Ibu sekalian? Tuh bahagia itu melebihi dunia ini. Makanya kalau ada amalku diterima Allah, sekecil apapun, itu lebih aku sukai pada dunia ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena tidak ada yang bisa mengantarkan kita bisa meraih surga kecuali amal yang Allah terima itu. Bapak Ibu lihat Al-Quran. Satu-satunya bahan dasar untuk menemukan surga itu adalah pahala, Bu. Amal yang Allah terima. Betul nggak sekalian? Iya kan? Itu lebih mereka cintai daripada dunia dengan segala isinya ini. Segala dunia dengan segala isinya itu belum tentu bisa mengantarkan kita menemukan surga. Tetapi amal yang kita lakukan kalau diterima Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan mengantarkan kita untuk bisa meraih surga. Itulah makanya wajar Pak Dokter ya. Sampai mereka mengatakan begini Bapak Ibu. Nah ini. Fi itmamil amal wa ikmalihi wa itqanihi thumma yahtamuna ba'da dzalika biqubulihi wa yakhafuna an raddihi min raddihi. Ketika para sahabat Nabi itu beramal, Pak Dokter, dengan amal yang ikmal dan itkon semaksimal mungkin, mereka persembahkan kepada Allah. Setelah itu, Bapak Ibu, mereka meminta kepada Allah untuk diterimanya. Dan mereka sangat takut Allah menolaknya itu. Kalau kita mah kan yang penting mah tos beres Ustadz kan begitu. Yang penting sama tos beres puasa, tos beres tarawih kan begitu. Para sahabat Nabi tidak. Setelah mereka mempersembahkan amal terbaik dengan ikmal dan itkon, maksudnya dengan versi terbaik dalam mempersembahkannya itu, setelah itu mereka meminta kepada agar diterima dan mereka takut Allah menolak amal itu. Itu suasana yang dibangun oleh generasi awal Bapak Ibu. Bukan seperti yang penting udah beres sholat, yang penting udah beres puasa, tidak. Setelah kita beramal, kesibukan terbesar mereka adalah meminta kepada Allah agar diterima amal itu. Kalau kita mah yang penting sudah beramal. Kan begitu ya. Nah, ini Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menciptakan suasana para sahabat Nabi ketika selepas Ramadan ini, kesibukan mereka ternyata teknisnya bukan Kapangandaran dong. Itu ya asa julid pisan ya. Tetapi kesibukan terus meminta kepada Allah agar amal ibadah mereka sepanjang Ramadan diterima Allah, dan mereka takut Allah menolak amal-amal itu. Itulah suasana hari-hari sepanjang hari raya itu. Masya Allah. Maka Bapak Ibu coba kita lihat di kalimat ini Pak Dokter. Saya sampaikan kemarin ya. Karena ba'dus salaf yadharu alil hazan yang Idul Fitri. Baik. Ketika datang hari raya, salafus soleh kita, generasi awal terbaik yang dimiliki umat ini, justru Bapak Ibu tuh banyak yang nangis itu Pak Dokter. Ya. Seharusnya kan hari raya tuh hari untuk apa Bapak dan Ibu? Hari bersuka cita, hari berbahagia, ya, hari dapat ampau itu dengan gerakan yang viral di Instagram itu, Bapak Ibu ya. Ternyata setiap tahun itu gerakan dari ampau itu beda-beda Bapak Ibu ya. Kalau tahun kemarin kan loncat-loncat, kalau sekarang mah ada yang bisa praktekkan Bapak Ibu yang viral di media sosial itu. Ternyata para sahabat Nabi itu yazharu alil hazan, tidak bisa menyembunyikan kesedihan ketika datang hari raya. Dikatakan kepada mereka, innahu yaumun farhun wassururun. Bukankah hari raya itu hari kegembiraan dan kebahagiaan? Tapi kenapa kalian itu malah banyak tidak bisa menyembunyikan kesedihan? Kata mereka, sodaktum, benar kalian. Benar apa yang dikatakan oleh kalian.
Hari raya itu hari untuk kebahagiaan dan kegembiraan. Walakinni, akan tetapi aku ini abdun amaroni maulaya. Akan tetapi aku ini hamba yang diperintah oleh Tuhanku untuk beramal. Dan aku tidak tahu apakah amalku diterima atau tidak sepanjang Ramadan kemarin. Aku disuruh sepanjang Ramadan kemarin untuk beribadah oleh Allah. Namun aku tidak tahu apakah amalku diterima atau tidak oleh Allah. Itulah yang membuat mereka tidak bisa menampakkan atau menyembunyikan kesedihan di hari raya. Inilah Bapak Ibu alasan kenapa sampai muncul kalimat taqabbalallahu minna wa minkum untuk menghiasi hari raya kita ya, begitu. Baik. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir ada 3 panduan dari para ulama kita apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan berlalu, meninggalkan kita, pergi, dan tidak ada kepastian untuk kembali. Sebetulnya setiap tahun Ramadan pasti menyapa kita. Yang jadi persoalan apa kita masih ada atau tiada. Siapa kita 50 tahun ke depan? Mungkin sudah pasti hanya sekedar batu nisan. Siapa kita 25 tahun ke depan? Boleh jadi banyak di antara kita yang sudah tiada di kehidupan dunia ini. Betul Bapak Ibu ya? Karena memang Allah tidak menciptakan kita tinggal untuk selamanya di sini. Setiap kita sudah punya jadwal kepulangan masing-masing. Siapa kita 10 tahun ke depan Pak Dokter? Boleh jadi sudah banyak yang tiada. Karena ternyata setiap Ramadan menyapa kita, selalu banyak orang-orang tercinta yang meninggalkan kita karena kematian mereka. Boleh jadi tahun-tahun berikutnya adalah jadwal kepulangan kita. Makanya Ramadan pasti setiap tahun menyapa, tetapi belum tentu kita masih ada. Gitu ya. Ramadan kemarin pun banyak orang-orang tercinta yang bersama kita kemudian meninggalkan kita. Boleh jadi tahun-tahun berikutnya kita yang sudah tiada meninggalkan orang-orang tercinta karena jadwal kematian kita. Bapak Ibu sekalian, ada 3 amalan yang harus kita lakukan pasca Ramadan ini. Ini tuntutan dari para ulama kita. Baik. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang harus kita lakukan after Ramadan ini adalah ar-ri'ayatul a'mal ramdoniyah. Ri'ayatul a'mal ramdoniyah. Merawat amal-amal Ramadan di 11 bulan pasca Ramadan. Itu Pak Dokter ya. Ri'ayatul a'mal ramdoniyah. Merawat amal-amal Ramadan kita di luar Ramadan. Mahiya alamatun najah min Ramadan. Dr. Ragib Asyurjani mengatakan, apa ciri keberhasilan Ramadan kita? Beliau mengatakan, tastamiru ta'ah wal ibadah tuwalus sanah, wala tanhasiru bisyari Ramadan atau bimusim mu'ayyid. Tanda keberhasilan Ramadan kita adalah adanya keberlangsungan amal-amal Ramadan sepanjang tahun dan tidak terbatas hanya di bulan Ramadan. Seorang Bapak dan Ibu ya. Tanda keberhasilan Ramadan itu adalah tastamiru, adanya keberlangsungan ketaatan dan ibadah kita di sepanjang tahun dan tidak hanya terbatas di bulan Ramadan. Kalaulah saum kita, sholat malam kita, sedekah kita, berjamaah kita, tilawah kita hanya di bulan Ramadan dan itu hilang di luar Ramadan, itu ciri kegagalan Ramadan kita. Karena semua ulama sepakat Dr. Mira, tanda keberhasilan Ramadan itu adalah adanya kesinambungan dan keberlanjutan ibadah Ramadan kita di luar bulan Ramadan. Itu semua ulama sepakat. Kalaulah lepas Ramadan ini Pak Dokter, tetap tilawah kita terjaga, sholat malam kita terawat, sholat berjamaah kita pun kita pelihara, saum kita betul-betul terus kita istiqomahkan, berhasil Ramadannya itu. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah berapa Syawal? 9. 9 Bapak Ibu. Sudah 9 Syawal ya? 10 Pak Ustaz.
10 10. Syawal. Sok kumaha ibu apa we lah sok itu mah. Bapak Ibu, ada berapa orang di antara Bapak Ibu yang sudah 10 juz sepanjang Syawal ini? Ini kalau ada, kalau Bapak Ibu, Ustaz. Ustaz Abi tak acan da liburan kene, gagal Ramadannya Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu, ini sudah 10 Syawal. Siapa di antara Bapak Ibu sudah masih 10 juz? Ya, setiap malam tidak pernah kehilangan sholat malam berjamaahnya, sedekahnya itu. Siapa Bapak Ibu? Kalau ada yang belum mulai, gagal Ramadannya. Karena ciri keberhasilan Ramadan itu adalah ketersambungan dan keberlanjutan ibadah-ibadah Ramadan pasca Ramadan itu. Ini mah Bapak Ibu sekarang sudah 10 Syawal, sudah seberapa juz? Acan Ustaz ada liburan kene, aduh Masya Allah Ibu ya. Keberhasilan Ramadan kita itu. Kalaulah saum kita Bapak Ibu berhenti, tilawah kita istirahat, sholat malam kita libur ya, berarti memang itu tanda pasti kegagalan Ramadan kita. Makanya what next after Ramadan adalah lanjutkan tradisi Ramadan di luar Ramadan. Ya, Bu Mira ada kalimat yang sangat indah sekali. Bapak Ibu, kenapa di hari raya ini kita bahagia Bapak Ibu? Kenapa di hari ini kita bahagia? Karena kita menantinya selama 30 hari dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang Ramadan, ya kan? Maka ketika datang hari raya kita bahagia. Kata ulama, kalaulah kita menjalani hari sepanjang waktu itu seperti Ramadan, maka kita akan menemukan akhirat seperti hari raya, penuh dengan kebahagiaan. Ya. Kenapa di hari raya kita bahagia? Karena kita menunggunya 30 hari dalam keadaan taat kepada Allah. Saum, bla bla bla. Maka kalau kita mengisi sepanjang usia kita seperti Ramadan, maka kita akan menemukan hari raya akhirat seperti hari raya, pas penuh dengan kebahagiaan. Baik. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian ya. Yang kedua karena waktu Bapak dan Ibu. Nah ini Bapak Ibu ya, saya sudah katakan Pak Dokter kalimat ini. Bi'sal kaum la ya'rifunallaha haqqan illa fi syahri Ramadan. Inna salihal ladzi yata'abbad wa yastahid as-sanah kullaha. Seburuk-buruk manusia adalah yang tidak mengetahui hak Allah kecuali hanya bulan Ramadan saja. Padahal hamba yang soleh itu dia beribadah dan bersungguh-sungguh dalam ketaatan sepanjang waktu. Jadi kalau ketaatan kita hanya di Ramadan saja, itu kita disebut seburuk-buruk manusia, Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang soleh itu tidak yang ibadahnya Ramadan saja, tetapi di sepanjang waktu yang dia miliki itu orang soleh. Gitu. Ini kata Ibnu Rajab Al-Hambali, Bapak Ibu ya. Makanya kan kemarin saya tanya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, amal terbaik itu di bulan apa? Di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan. Sepanjang waktu. Nah, itu Bapak Ibu. Kata para ulama, kun robbaniyah. Jadilah hamba Allah, bukan jadi hamba Ramadan, hamba Rajab, hamba Sya'ban. Yang hanya ibadahnya di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan. Tapi kun robbaniyah. Jadilah hamba Allah yang setiap waktu kita miliki dalam ketaatan terindah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai habis Ramadan ini kita libur Bapak Ibu ya. Kita malah ngedrop ibadahnya, kita malah melemah imannya, kita malah su ketaatannya. Itu seburuk-buruk manusia di hadapan Allah. Karena orang soleh itu tidak hanya Ramadan, tidak hanya Sya'ban, tidak hanya Rajab. Dia akan dalam frekuensi ketaatan terbaik di sepanjang waktu yang dia miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Ibu dan Bapak. Jadi ada pertanyaan Pak Dokter, apa yang kita lakukan pada Ramadan ini? Laksanakan amal-amal Ramadan kita di bulan luar Ramadan. Saumnya dijaga, apalagi di Syawal kan ada saum nyawalan. Bapak Ibu sudah beres atau belum memulai ini? Ada sholat berjamaahnya,
ada tilawahnya, ada qiyamulailnya, ada sedekahnya, lanjutkan, tidak boleh berhenti. Itu ciri keberhasilan Ramadan kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan pasca Ramadan ini? At-tahqiq al-hikmat Ramadhaniyah, Pak. Merealisasikan hikmah-hikmah saum Ramadan. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat. Kurikulum Ramadan itu Bapak Ibu 6 ayat. Allah itu membuat kurikulum Ramadan itu 6 ayat dalam Al-Quran. Di Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 188. Itulah 6 ayat yang memandu Ramadan kita selama 30 hari. Dan di 188 Allah berbicara tentang hikmah terbesar Ramadan. Jadi Bapak Ibu, hikmah terbesar Ramadan itu adalah Al-Baqarah 188. Apa bunyinya? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu memakan sebagian harta orang lain dengan dengan jalan dosa. Pada kamu mengetahui ini Bapak Ibu hikmah Ramadan yang Allah pandu dalam Al-Quran. Artinya apa Bapak Ibu? Satu, jangan pernah makan harta yang tidak halal. Jaga syahwat kita itu. Ya, jangan pernah kita menyuap agar kita mendapatkan sesuatu Bapak Ibu sekalian. Untuk mendapatkan kemudahan, itu kan syahwat itu. Maka kalau kita Bapak Ibu demi memuluskan sesuatu, kita menyuap ya, untuk masuk kuliah, untuk masuk pekerjaan, untuk masuk apa, agar kita tidak bayar pajak, agar kita dimudahkan bla bla bla. Terus kita mudah makan harta orang, itu gagal Ramadannya Bapak Ibu sekalian. Hikmah ini yang harus kita jaga. Satu, tidak boleh ada ucapan yang haram. Tidak boleh ada perbuatan yang haram. Tidak boleh ada harta yang haram yang kita lakukan pada dalam kehidupan. Itulah puncak dari hikmah terbesar Ramadan kita. Bagaimana mentarbiah kita untuk tidak masuk ke wilayah-wilayah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ayatnya. Coba tanyakan. Kalaulah ada di antara kita Pak masih bicara yang tidak halal, gosip, gibah apa Ibu ya. Kalau ada perbuatan kita yang masuk ke wilayah yang haram, kalau ada harta yang kita makan yang tidak jelas, yang haram Bapak Ibu, ini adalah orang-orang yang berantakan Ramadan. Kan banyak di antara kita Tenisa ya, demi untuk bisa memuluskan sesuatu, kita nyuap orang, kan begitu ya. Ini ayat nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Sesuatu yang kita dapatkan dari cara menyuap, itu gajinya, apanya haram semuanya itu. Sampai seumur hidup. Kenapa? Itu ulama sepakat demikian. Nah, ini kita jaga, Pak. Bagaimana sikap kita, perkataan kita, perbuatan kita, dan harta kita, agar tidak ada yang syubhat, bahkan yang haram, Pak. Itu cara kita menjaga hikmah Ramadan sepanjang usia kita. Kan di Ramadan kita diajari, Pak Dokter, ya, yang halal saja kita hindari. Betul kan, Bapak Ibu? Bubur jam 7 pagi yang hangat itu pakai cuanki. Kita tidak boleh makan ya. Jam 10 ya ada kupat tahu ya Bu Tuti ya. Jam 2 nanti ada mie ayam. Jadi ngebahas masalah makanan ya. Itu semuanya halal. Tapi ketika Ramadan kita jaga selama 30 hari untuk tidak menyentuhnya. Kata Dr. Rogib Asyurjani, orang yang terbiasa menjauhi yang halal akan lebih mampu menjauhi yang haram. Itu kata Syekh Rogib Asyurjani itu. Sepanjang 30 hari Allah menjaga syahwat kita, emosi kita Bapak Ibu ya. Kemudian juga sesuatu yang halal sebetulnya kita jaga semua itu, maka orang yang lebih mampu menghindari yang halal akan lebih terjaga dari sesuatu yang haram. Makanya ujung dari panduan Ramadan itu adalah Al-Baqarah 188. Tidak boleh kita makan harta yang halal, haram. Tidak boleh kita memudahkan sesuatu untuk dengan cara yang haram. Tidak boleh kita ini berbuat sesuatu yang haram. Itu hikmah terbesar Ramadan kita. Termasuk Bapak Ibu sekalian, emosi kan itu, dan lain sebagainya. Makanya satu-satunya kalimat Nabi Pak Dokter
Yang menjadi penjelasan untuk Ramadan kita adalah kata Nabi, asyamu junnah. Itu kalimat Nabi. Saum itu adalah perisai. Kalimat junnah ini akan menjelaskan tentang Ramadan kita, Pak. Tapi saya tidak ada waktu hari ini untuk menjelaskannya, Bapak Ibu sekalian ya. Cuma Nabi mengatakan demikian, asyamu junnah. Saum itu benteng, perisai yang menjaga kita agar kita tidak mudah melampiaskan sesuatu yang haram, berkata yang haram, berbuat yang haram, mengambil yang haram, dan lain sebagainya. Itulah keberhasilan Ramadan kita yang harus kita lakukan setelah Ramadan ini, menjaga hikmah terbesar itu dalam hidup kita. Semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Ramadan ini kita lebih terjaga untuk tidak masuk ke zona-zona yang Allah larang dan Allah haramkan dalam kehidupan ini. Terakhir ya, karena waktu Pak Dokter, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Nah ini, sebetulnya masih banyak ya, tapi karena waktu. Apa yang kita lakukan after Ramadan? Satu tadi, menjaga amal Ramadan di luar Ramadan. Yang kedua, merealisasikan hikmah terbesar Ramadan, yaitu Al-Baqarah 188, Pak Dokter ya. Yang terakhir, at-tanfid syahsiatut taqwa fil hayah, mengimplementasikan karakter takwa dalam kehidupan kita. Kan targetan dari saum itu kan la'alakum tattaqun ya, di Al-Baqarah 183. Betul Bapak Ibu ya? Di Al-Baqarah 183. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa kan, la'alakum tattaqun. Maka apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan ini? Merealisasikan karakter takwa dalam kehidupan kita. Di Ali Imran 134, Allah sampaikan tentang beberapa karakter takwa itu. Satu, yunfikuna fisyarra'i wal dharra. Dia mudah berbagi di kala sempit dan di kala lapang. Ini kita jaga Bapak Ibu setelah Ramadan ini. Kita terus berbagi ya. Di kala sempit dan di kala lapang. Yang kedua, wal kadiminal ghaid. Kita bisa menahan emosi, letupan-letupan kemarahan Bapak Ibu ya. Ini sebetulnya bahasanya panjang. Nih Bapak Ibu saya sampaikan ya. Kalimat ini Pak Dokter. Nah ini, kata Atha bin Abi Robah, ada orang yang ketika marah mengucapkan satu kalimat, yang kalimat itu menghancurkan amal dia 70 tahun. Sekalian ya. Masya Allah itu. Makanya ternyata marah ini kan bukan sekedar bab akhlak Pak Dokter, tapi bab kehebatan Ramadan kita, bab kehebatan iman kita. Seseorang yang marah, kemudian dia ngomong, omongan itu bisa menghancurkan amal dia selama 70 tahun Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang yang marah ketika ngomong pasti menyakitkan dan merendahkan martabat orang lain. Dan merendahkan kehormatan seorang muslim itu dosa besar melebihi dosa riba dan dosa zina. Nabi sampaikan di dalam dua hadisnya itu ya. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian adalah wal afina aninnas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Mudah berbagi di kala sempit dan kala lapang. Yang kedua, mudah menahan marah. Yang ketiga, mudah memaafkan ya, kesalahan orang lain. Itu salah satu karakter takwa Bapak Ibu yang dibahas dalam Al-Quran. Jadi kita jaga ya, mudah berbagi, menahan amarah, dan kita mudah saling memaafkan atas kesalahan kita. Dan Bapak Ibu kita lihat di ujung ayat ini, di ujung kalimat ini, bahwa kalau ingin Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita, maka mudahlah memaafkan kesalahan saudara kita. Kata Umar bin Abdul Aziz, utlu bil afwa minallah bil afi aninnas. Carilah pintu maaf Allah dengan mudah memaafkan kesalahan saudara kita. Maka motivasi terbesar agar Allah memaafkan kesalahan kita adalah mudahlah memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Sebesar apa kita mudah memaafkan kesalahan orang lain kepada kita, semudah itulah Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita Bapak Ibu sekalian. Makanya jangan berharap Allah mudah memaafkan kesalahan kita kalau kita sulit memaafkan kesalahan saudara kita kepada kita. Karena memaafkan kesalahan kita, Allah itu sangat bergantung kepada semudah apa kita
mudah memaafkan kesalahan saudara-saudara kita. Itu karakter takwa Bapak dan Ibu sekalian. Sebagian ya, karena banyak dalam Al-Quran yang harus kita jaga setelah Ramadan ini. Itulah agenda kita yang besar setelah Ramadan ini yang harus kita jaga. Satu, menjaga amal Ramadan di luar Ramadan. Dua, merealisasikan hikmah terbesar Ramadan, Al-Baqarah 188. Yang ketiga, mengimplementasikan karakter takwa dalam kehidupan kita, Ali Imran 134. Itulah yang harus kita isi setelah Ramadan ini pergi meninggalkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, menjadikan Ramadan kemarin menjadi Ramadan terbaik dan terindah sepanjang hidup kita. Ramadan yang bisa menggugurkan semua dosa-dosa kita, menerima semua amal ibadah kita, menumbuhkan kita menjadi pribadi semakin indah dalam ketakwaan kepada Rabb kita, dan semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya agar kita bisa kembali mempersembahkan amal-amal terbaik bersama keluarga tercinta insya Allah. Ini mungkin Pak Dr. Wedi yang saya sampaikan di pertemuan hari ini, walaupun hanya refleksi saja, tapi mudah-mudahan bisa mengawali pertemuan sahabat surga untuk pekan-pekan ke depan, dan semoga nanti kita ada pertemuan silaturahmi tidak hanya di dunia maya, tetapi kita bisa berkumpul silaturahmi, ngobrol-ngobrol sambil makan-makan, Bapak Ibu ya, dengan sahabat-sahabat terbaik pilihan Allah di sahabat surga ini. Pak Dokter, silakan. Iya, jazakallah khairul katsir Pak Ustadz atas kajian yang luar biasa di sore hari ini. Pak Ustadz tadi sangat jelas ya menyampaikan mengenai apa yang kita harus lakukan setelah Ramadan, Ba'da Ramadan. Tentunya tadi Pak Ustadz sudah sangat rinci ya dan jelas. Saya tidak harus mengulangi lagi poin-poinnya. Ini karena memang ini spesial. Tadi Ustadz bilang ini adalah momen kajian pertama di bulan Syawal untuk memulai aktivitas-aktivitas kita setelahnya. Dan tadi Ustadz bilang amalan-amalan dari Ramadan jangan ditinggalkan. Tadi qiyamnya, salawat saumnya, sedekahnya dan lain-lain. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan predikat takwa tentunya. Ustadz, saya sediakan hanya untuk satu pertanyaan aja Ustadz ya, mungkin karena waktu dan lain hal gitu ya. Ini Ustadz dari Ibu Lia di kolom chat, bagaimana merawat keistiqomahan ibadah kita setelah Ramadan karena nilai pahala yang lebih kecil dibandingkan ibadah selama bulan Ramadan, sehingga seringkali kita tinggalkan kembali seperti tilawah, sholat sunat, ibadah sunat yang lainnya. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi mungkin kalimat-kalimat Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ini menjadi motivasi terbesar buat kita. Yang disebut orang soleh itu bukan hanya yang semangat Ramadan, semangat ibadahnya di bulan Ramadan saja, tetapi asanah kulluha, di sepanjang waktu yang dia miliki. Ya. Bahkan kata Ibnu Rajab, seburuk-buruk manusia itu yang semangat ibadahnya hanya bulan Ramadan saja. Lepas Ramadan dia kembali melesu dan melemah. Itu seburuk-buruk manusia. Kenapa? Karena kewajiban kita kepada Allah itu tidak hanya terbatas di sepanjang Ramadan, tetapi di sepanjang waktu yang kita miliki. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, tugas kita dan alasan kita tercipta di semesta ini kan hanya untuk ibadah kepada Allah. Dan orang soleh itu adalah yata'abbad wa istahid fisanah kulliha. Dia bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah di sepanjang waktu yang dia miliki dan tidak terbatas hanya di bulan Ramadan. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian dalam Al-Quran. Kapan kita berhenti dari ibadah kepada Allah? Kapan kita rehat dari ibadah kepada Allah? Ternyata satu-satunya tempat rehat ibadah itu adalah hatta ya'tiyal yakin, kata Allah itu. Sampai datang kewafatan kita. Sampai datang waktu kematian kita. Itulah waktu yang Allah berikan kepada kita agar kita istirahat dari ketaatan. Ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yakin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kematianmu. Kan begitu Pak Dokter? Jadi satu-satunya
yang membolehkan kita istirahat dari ketaatan adalah jadwal kematian. Makanya sebelum datang jadwal kematian, tidak boleh ada di antara kita yang istirahat dari ketaatan. Bahkan Ahmad bin Hambal itu pernah ditanya, mata roha, kapan kita istirahat dari ketaatan ini? Kata beliau, ketika langkah kaki kita menapaki pintu surga. Itulah waktu yang Allah berikan kepada kita untuk istirahat dari ketaatan. Ketika langkah-langkah kaki kita menapaki pintu surga. Maka sebelum datang kematian, maka tidak boleh ada di antara kita yang istirahat dari ketaatan. Namun Pak Dokter, kelelahan di dalam ketaatan ternyata itu akan membawa langkah-langkah kaki kita menapaki pintu surga itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan ayat-ayat yang disampaikan oleh Al-Quran ini, maka selesai Ramadan itu bukan tanda kita istirahat dari ketaatan. Hanya gara-gara kita melihat setelah Ramadan tidak ada keistimewaan di dalam amal. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat. Setiap waktu selalu punya kespesialan masing-masing. Rajab bulan agung, Sya'ban bulan diangkatnya amal, Ramadan bulan dilipat gandakan. Setiap waktu kadang Allah memberikan keistimewaan masing-masing. Contoh, di dalam hadis ada 500 hadis tentang keistimewaan surat-surat di dalam Al-Qur'an. Al-Baqarah istimewanya ini, Al-Imran istimewanya ini, Yasin istimewanya ini. Kenapa setiap surat di dalam Al-Quran punya keistimewaan masing-masing? Agar kita senantiasa hidup dengan semua surat-surat itu. Tidak hanya memfokuskan ke Yasin saja. Tidak hanya memfokuskan ke Al-Fatihah saja. Itulah alasan Allah memberikan keistimewaan setiap surat di dalam Al-Quran agar kita melahap dan berinteraksi dengan semua surat-surat dalam Al-Quran. Maka salah Bapak Ibu kalau kita hanya dengan Al-Kahfi saja. Salah kalau kita dengan Yasin saja. Salah Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Allah menurunkan Al-Quran tidak hanya Yasin, tidak hanya Al-Kahfi, tetapi 30 juz 114 surat. Dan 114 surat ini punya keutamaan dan keistimewaan masing-masing. Agar kita termotivasi untuk bersahabat dengan semua surat-surat itu. Demikian juga dalam rentan waktu yang kita miliki. Allah ngasih keistimewaan masing-masing di setiap waktu itu. Agar kita dalam frekuensi amal terbaik di setiap waktu yang kita miliki ini. Tidak hanya Ramadan, tidak hanya Rajab, tidak hanya Sya'ban. Allah kasih semua keistimewaan setiap waktu yang kita lalui dan kita jalani. Agar betul-betul semangat ibadah kita terjaga frekuensinya walaupun tidak di bulan Ramadan, tidak di bulan Rajab, dan itulah disebut dengan istiqomah yang tadi sampaikan Ibu Tuti di surat Fussilat ayat 30. Jadi, siapa yang istiqomah itu? Yang menjaga frekuensi ketaatannya di setiap waktu. Tidak hanya ketemu Ramadan, tidak hanya ketemu Rajab, tetapi dia ketemu sepanjang waktu yang dia miliki di kehidupan ini, tetap dalam frekuensi ketaatan kepada Allah. Karena tempat istirahat dari ibadah ini adalah cuma satu. Ketika sudah datang jadwal kematian kita dan ketika langkah kaki kita menapaki pintu surga. Itu Bapak Ibu sekalian, cara kita untuk menjaga semangat agar ibadah kita tetap tidak menurun walaupun sudah keluar dari bulan Ramadan. Ramadan sudah tidak ada, tapi Tuhannya Ramadan tetap ada. Saum Ramadan sudah tidak ada, tetapi saum Senin Kamis, saum Daud, saum Yaumul tetap ada. Tarawih memang sudah tidak ada, tapi Qiyamul Lail masih tetap ada. Sedekah ada setiap waktu yang kita miliki, Bapak Ibu sekalian. Maka jangan pernah berhenti ketaatan kita kepada Rabb kita. Karena kita hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Itu mungkin Pak Dokter. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, Ustaz ya. Tidak boleh berhenti untuk terus beramal. Ikhtiar dalam kesolehan, bersabar dalam kesolehan sampai akhir hayat kita seperti itu. Ya mudah-mudahan lingkar iman kita seperti ini akan menguatkan istiqomahan kita saja dalam melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu sekalian, sebelum menutup, Ustadz, mungkin tadi Ustadz sudah menyampaikan kita akan bertemu di kajian offline nanti tanggal 19 April. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa meluangkan waktu. Eh, Kalau misalnya dari MT-MT yang lain kan, Ustadz ya, sebagian besar kan satu circle ya. Kalau MT Sahabat Surga ini luar biasa karena berangkat dari Karaoke kajian ya. online. Jadi kita itu dari berbagai kalangan. Awalnya image-nya bahwa MT Sahabat Surga adalah MT untuk para dokter itu salah. Ini MT ini adalah semua kalangan untuk bisa berinteraksi dalam kajian MT Sahabat Surga. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian berkenan untuk bisa terus istiqomah dalam mengikuti kajian MT Sahabat Surga. Tadi di kolom chat saya sudah membuat notifikasi ya untuk sekiranya Bapak Ibu sekalian bisa bergabung di WA grup MT Sahabat Surga. Silakan untuk menghubungi Ibu Tuti ya di nomor HP tercantum. Nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan informasi video rekaman setiap kajian, kemudian risalah kajian, One Day One Hadis dari Ustadz Eko. Terima kasih Ustadz Eko, Masya Allah. Kemudian setiap hari Ustadz Dedi akan menyampaikan inspirasi iman. Dan tentunya juga info-info kajian yang setiap pekan kita yang kita laksanakan. Dan tentunya nanti di grup juga akan kita sampaikan mengenai informasi untuk kaitan dengan kajian offline ini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa bersilaturahmi di kajian offline ini, insya Allah tanggal 19 April waktunya dilaksanakan sekitar jam 10 sampai jam 12 mungkin saja seperti itu. Baik. Alhamdulillah Ustadz sudah Atau meluangkan mungkin kita waktu lebih dari awal Pak Dokter ya, dari jam 9 misalnya begitu Pak Dokter ya boleh dijadwalkannya ya. Ustadz Ya. jam 9 nanti kita menyesuaikan. Iya betul Pak Ini Dokter. kebetulan saya udah agak sedikit nyari-nyari tempat. Eh, eh, ya jadi kebetulan akan di luar saat di di inilah di satu tempat ya Stad ya memang oh, Yang lebih enak di buka sana Pak Dokter, yang ininya lebih jam enak ada 10 tempat yang lebih enak itu di yang pelataran private Pak Stad Dokter. ya. Pak Dokter kalau di pelataran bagaimana itu? Di pelataran di mana Stad? Itu pelataran Masjid Nabawi kayaknya lebih enak ya Pak Dokter. Oh Masya Allah, Masya Allah. Wah, luar biasa sekali Stad. Insya Allah. Mudah-mudahan kita Insya Allah Stad, siapa tahu Stad kita azamkan mimpi tersebut. Amin amin insya Allah. Ya. Nanti biasanya kami dari panitia akan membuat Google Form ya untuk kehadiran dari Bapak Ibu sekalian. Nanti akan kita informasikan di WA Group. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian insya Allah bisa bergabung. Insya Allah Bapak Ibu di WA Group kita silent ya, tidak banyak berseliweran info. Kita di ini aja hanya untuk yang informasi penting saja mungkin. Itu sebagai pengumuman dan untuk mengakhiri kajian sore hari ini tentunya kita memohon Pak Ustadz Dedi untuk memimpin doa untuk kita. Dipersilakan. Baik, jazakumullah Pak Dr. Wedi, Ibu dan Bapak sekali lagi semoga ini harapan terbesar ya bisa dipertemukan nanti silaturahim offline di tanggal 19 Maret April ya 2026 bersama Dr. Wedi dan semua sahabat surga. Semoga ini lebih mempererat silaturahim kita, menyatukan visi akhirat kita, menyatukan semangat ketaatan kita, semangat dakwah kita bersama-sama, dan semangat untuk meretas jalan pulang ke surga bersama-sama Pak Ibu sekalian. Semoga Allah memudahkan dan meringankan hati dan langkah kita untuk pertemuan nanti di 19 April 2026 insya Allah. Semoga ini menjadi rencana dan langkah kebaikan bersama-sama, keistiqomahan kita dalam kebaikan bersama-sama, dan semoga ini sesuai dengan harapan besar kita Pak Dokter ya, ingin ke surga rame-rame bersama sahabat surga insya Allah. Mari Bapak Ibu kita akhiri pertemuan indah sore hari ini dengan mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illa anta huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Ghafar, terus istiqomah
bersamakan kami dalam ketaatan bersama-sama di dunia, agar kami bisa merencanakan, merancang, dan mendesain kebersamaan penuh kebahagiaan kelak di surga. Kami mohon kepadamu ya Rob, terus bersamakan kami dengan sahabat surga ini, bersama sampai ke surgamu. Jangan sisakan di antara kami yang tidak kau masukkan ke dalam surga, karena kami ingin ke surga bersama-sama. Semoga sahabat surga ini menjadi anugerah terindah darimu untuk kami, agar kami bisa menemukan iman, nikmat hidup bersama hidayah, nikmat hidup bersama ukhuwah, nikmat hidup bersama syariat ini, dan nikmat hidup bersama agama ini, bahkan bisa menemukan jalan pulang ke surga bersama-sama ya Allah. Allahumma alif baina qulubina, terus satukan hati kami dalam cinta karenamu, dalam semangat ibadah di jalanmu, dan dalam semangat berdakwah bersama-sama untuk masuk dalam orbit-orbit kebaikan, agar kami bisa engkau bersamakan tidak hanya di dunia dalam kebaikan dan ketaatan, tapi juga di surga penuh kebahagiaan. Semoga engkau menjaga silaturahmi kami, persahabatan kami, ukhuwah di antara kami ya Allah, karena kami ingin kebersamaan ini tidak hanya kami jalani penuh dengan kebaikan di dunia, tetapi ini cara terbaik kami untuk saling menyelamatkan kelak di akhirat. Allahumma gfirli warhamni walhikni birrafiqil a'la. Allahumma alif baina qulubina, terus satukan hati kami ya Allah. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wal taqwas ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fawathiqillahumma rabitataha wa adzim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbana taqabbal siyamana qiyamana tilawatana wa qul a'malina fi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian semuanya, taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi